Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Tunjana. Saya dari Prodi Budidaya Perikanan B di bawah bimbingan Bu Sri Untari Puji Rizky SPI MSI. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul komunikasi. Sebelumnya, apa itu komunikasi? Secara etimologis, kata komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicare, yang artinya menyampaikan. Menurut asal katanya, arti komunikasi adalah proses penyampaian makna dari satu entitas atau kelompok ke kelompok lain melalui penggunaan tanda, simbol, dan aturan semiotika yang dipahami bersama. Komunikasi sendiri adalah suatu proses penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, maupun gagasan dari satu pihak ke pihak lain. Adapun tujuan dari komunikasi diantaranya adalah 1. Hal yang disampaikan menjadi jelas dan sedetail mungkin. 2. Mempelajari atau mengajarkan sesuatu. 3. Mengungkapkan perasaan. 4. Menjelaskan perilaku sendiri atau perilaku orang lain sehingga sangat mempengaruhi perilaku seseorang. 5. Menyelesaikan sebuah masalah. 6. Menyampaikan sebuah tujuan. 7. Menurunkan ketegangan dan menyelesaikan konflik. 8. Menstimulasi minat pada diri sendiri atau pada orang lain, sehingga secara tidak langsung dapat menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu hal sesuai dengan keinginan. Sedangkan fungsi komunikasi ada 3. Yang pertama, sebagai informasi. Komunikasi menyajikan suatu informasi yang diperlukan dari setiap individu maupun kelompok dalam mengambil suatu keputusan, dengan meneruskan data untuk menilai beberapa pilihan yang akan diputuskan. Kemudian sebagai kendali. Fungsi komunikasi sebagai kendali memiliki arti bahwa komunikasi berperan untuk mengontrol perilaku orang lain maupun anggota dalam beberapa cara yang wajib dipatuhi oleh semua pihak. Terakhir, sebagai motivasi, seperti halnya sejalan dengan tujuan komunikasi. Komunikasi yang tepat dapat menggerakkan minat orang lain sehingga secara langsung komunikasi orang lain. Seperti halnya komunikasi yang dilakukan oleh para motivator. Ketika hendak melakukan sebuah komunikasi, maka terdapat syarat sebagai berikut yang harus ada. Yang pertama, source atau sumber adalah bahan dasar dari penyampaian pesan untuk memperkuat pesan itu sendiri. Salah satu contoh komunikasi adalah orang, buku, lembaga, dan masih banyak contoh lainnya. 2. Komunikasi. Komunikasi adalah seseorang yang menyampaikan pesan, dapat berupa seseorang sedang menulis atau berbicara, berupa kelompok orang ataupun organisasi. Komunikasi seperti film, surat kabar, radio, televisi, dan lain sebagainya. 3. Komunikan adalah penerima pesan dalam komunikasi berupa seseorang, kelompok, atau aturan massa. 4. Pesan. Pesan adalah keseluruhan hal atau informasi yang disampaikan oleh seorang komunikator. Pesan memiliki tema utama sebagai pengarah dalam usaha untuk merubah tingkah laku serta sikap orang lain. 5. Saluran. Saluran merupakan media perantara yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan. Saluran komunikasi terbagi menjadi beberapa bagian, yakni saluran formal atau resmi, dan saluran informasi atau tidak resmi. 6. Efek. Efek merupakan hasil akhir dari suatu komunikasi yang sudah terjadi. Faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi menurut Scott M. Coulthard dan Allen dalam bukunya Effective Public Relations. Yang pertama, credibility. Credibility berkaitan erat dengan kepercayaan. Ya, seorang komunikasi yang baik harus memiliki kredibilitas agar pesan yang disampaikan dapat tersasar dengan baik. Beberapa hal yang berhubungan dengan kredibilitas, misalnya kualifikasi atau tingkat keahlian seseorang. Contohnya, seorang dokter dianggap mempunyai kredibilitas ketika ia menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. 2. Konteks
Konteks berupa kondisi yang mendukung ketika berlangsungnya komunikasi. Supaya komunikasi berjalan efektif, konteks yang tepat menjadi hal yang menarik perhatian audiens. Misalnya, berita atau informasi tentang kesehatan janin sangat sesuai bagi ibu-ibu yang sedang mengalami masa kehamilan. 3. Konten. Isi pesan merupakan bahan atau materi inti dari apa yang hendak disampaikan kepada audiens. Komunikasi menjadi efektif apabila isi pesan mengandung sesuatu yang berarti dan penting untuk diketahui oleh audiens. 4. Clarity. Pesan yang jelas alias tidak menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam adalah kunci keberhasilan komunikasi. Kejelasan informasi adalah hal yang penting yang bisa mengurangi dan menghindari resiko kesalahpahaman pada audiens. 5. Continuity and consistency. Agar komunikasi berhasil, maka pesan atau informasi perlu disampaikan secara berkesinambungan atau kontinu. Misalnya, pesan pemerintah yang menganjurkan masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum dibandingkan kendaraan pribadi harus selalu disampaikan melalui berbagai media secara terus-menerus supaya pesan itu dapat tertanam dalam benak dan mempengaruhi perilaku masyarakat. 6. Capability of audience. Komunikasi dapat dikatakan berhasil apabila sang penerima pesan memahami dan melakukan apa yang terdapat pada isi pesan. Dalam hal ini, tingkat pemahaman seseorang bisa berbeda-beda, tergantung beberapa faktor. Latar belakang pendidikan, usia, ataupun status sosial. 7. Channel of distribution. Selain berbicara secara langsung kepada audiens, ada cara lain untuk berkomunikasi, yaitu menggunakan media. Bentuk-bentuk media komunikasi yang biasa digunakan saat ini adalah media cetak ataupun elektronik. Pertimbangkan secara matang pemilihan media yang sesuai dan tepat sasaran agar tidak terjadi komunikasi yang sia-sia. Beberapa elemen di atas merupakan faktor pendukung agar komunikasi dapat berjalan dengan efektif. Dengan mengombinasikan elemen-elemen pendukung komunikasi, maka pesan yang disampaikan dapat berhasil dan mampu mengubah sikap dan perilaku seseorang. Kemudian macam-macam komunikasi. Yang pertama, komunikasi lisan. Komunikasi yang dilakukan secara langsung atau tatap muka tanpa ada batas tertentu. Contoh komunikasi lisan seperti obrolan antara dua orang atau lebih, wawancara, diskusi, rapat, presentasi, seminar, dan masih banyak lain. 2. Komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis biasanya dilakukan melalui perantara surat, WhatsApp, Line, BBM, atau media pengirim pesan lainnya. 3. Komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Berdasarkan ruang lingkup, komunikasi dibedakan menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Yang internal, komunikasi ini terjadi dalam ruang lingkup tertentu, misalnya dalam lingkungan organisasi atau lingkungan kerja. Sedangkan eksternal, yaitu komunikasi antara individu atau organisasi dengan masyarakat, contohnya konferensi pers, siaran televisi, siaran radio, dan bakti sosial. 4. Komunikasi satu arah. Komunikasi dari satu arah saja. Komunikasi ini biasanya terjadi di dalam suatu lembaga yang sedang mengalami keadaan darurat. Jadi harus terdapat satu pihak yang memberi instruksi tertentu. 5. Komunikasi dua arah. Komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih. Biasanya komunikasi ini berupa timbal balik antara satu orang dengan orang lain. Kemudian kegagalan komunikasi. Yang pertama, pesan sulit dipahami. Pesan yang berbelit-belit atau memutar-mutar tanpa ada gagasan inti yang jelas akan membuat komunikan susah memahami dan malas memahami pesan yang dibuat oleh komunikator, sehingga komunikasi bisa gagal. Hal ini sangat sering dialami oleh mereka yang belum terbiasa berkomunikasi dengan orang lain. 2. Persepsi negatif. Persepsi negatif terhadap komunikator akan berpengaruh terhadap penerimaan pesan yang dilakukan oleh komunikan.
Oleh karena itu, cobalah untuk menghilangkan persepsi negatif tersebut, khususnya dengan menunjukkan perilaku yang memang baik. Dengan demikian, citra komunikator bisa berkesan lebih positif. Tentunya hanya citranya saja yang baik tanpa memiliki nilai yang benar-benar baik. Juga tidak etis karena bisa terlihat menipu komunikan. 3. Tidak percaya diri. Komunikator yang tidak percaya diri terlihat sangat grogi dan lain sebagainya. Sangat susah untuk membuat audiens menjadi betah mendengar komunikasi yang dilakukan oleh komunikator. Akibatnya, pesan akan menjadi lebih sulit tertangkap dan menyebabkan komunikan jadi tidak bisa memahami pesan dengan baik. Oleh karena itu, komunikator sebaiknya memiliki rasa percaya diri yang cukup. Rasa percaya diri bisa diasah dengan berlatih ataupun dengan semakin banyak melakukan komunikasi. 7. Tingkat kedekatan komunikator dan komunikan. Jauhnya tingkat hubungan komunikator dan komunikan bisa menghambat komunikasi tersebut. Misalnya, apabila kamu baru berkenalan dengan seseorang, dan orang tersebut mengucapkan beberapa hal yang membuatmu harus mengeluarkan biaya atau tenaga untuk melakukannya, kamu cenderung tidak akan mau mengikuti hal tersebut karena khawatir akan ditipu. 8. Gangguan komunikasi. Gangguan komunikasi seperti cacat fisik yang tidak diketahui, sumber suara yang mengganggu suara komunikator, dan lain sebagainya bisa menjadi salah satu penyebab gagalnya komunikasi yang dilakukan oleh komunikator. Oleh karena itu, pilihan media, waktu, dan lain sebagainya harus dipertimbangkan dengan benar oleh komunikator agar tidak muncul gangguan komunikasi yang bisa mengganggu komunikasi yang dilakukan oleh komunikator. 9. Bahasa tidak sama. Seperti yang telah disinggung pada bagian sebelumnya, bahasa memegang peran yang paling penting dalam komunikasi, khususnya komunikasi lisan. Apabila komunikasi yang dilakukan menggunakan bahasa yang tidak sama, maka besar sekali kemungkinan bahwa komunikasi tersebut pasti tidak akan mengalami kegagalan. Oleh karena itu, komunikator harus memastikan bahwa bahasa digunakan oleh komunikator dan komunikan adalah sama. Ini adalah satu faktor yang mempengaruhi komunikasi kelompok menjadi gagal. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.